Tapi rata-rata karena konten itu mempengaruhi keinginan kita. Mhm 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 mhm. Ketika semua konten menunjukkan kemewahan, mereka seperti, "Gue pengen kayak dia." Dengan caption yang terserah gue, caption-nya karena gue juga nggak tahu gue ngasih caption apa, karena gue nggak bisa yang apa, yang normal Iya gitu iya gue iya nggak iya. bisa, gue Heeh. udah absurd aja terus mereka baru, itu kan memancing mereka untuk komen juga, "Apaan Bener. sih lu? Iya, apa sih maksudnya? Konsep lu apa sih?" Konten itu gua gabut, yang nonton pun gabut, Tuh. ya kan? Mhm. Heeh, gua gabut nih, masuk FYP, yang nonton juga gabut. Mereka tuh selalu mengiranya aku tuh dari media, kalau nggak Intel, Ah. Indomie telur. Oke. Bukan pakai kacamata bukan untuk gaya-gayaan, Mhm. tapi itu untuk mengurangi trik mata kita tidak dibaca oleh dia. Halo Sobat Forum, kembali lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah, Sobat Forum di rumah kalau yang main TikTok nih ya, yang suka scroll TikTok, kalian tuh di FYP-nya sekarang lagi banyak video ada cewek cantik naik transportasi umum, terus juga lagunya lagu-lagu angkot yang jedak-jeduk gitu. Pernah nggak lihat? Nah, ini hari ini aku ngundang pemilik akun itu. Ini dia Kak Cherry Gustianingsih. Halo Kak Cherry, Halo, apa kabar? baik baik baik. Hari ini kesini naik apa nih? Tadi aku udah keliling naik busway, Heeh. ada ketemu juga sama orang, Mhm. eee, ikut konten bareng jadi langsung ke sini juga tadi, Oh, jadi heeh, langsung jalan ke sini aja gitu ya? busway, Naik busway naik tuh. busway. Oke. Nah, ini yang punyanya akun dari @cherryred666 ya, bener ya, Yes Kak? yes Iya, yes, heeh, oke. Nah, ini tuh Kak Cherry ini, mhm, jadi, apa ya, trendsetter lah ya untuk, tren heeh dari konten naik transportasi umum, heeh, gitu. iya Nah, oke. terus, yang aku penasaran nih, yang melatar belakangi Kak Cherry untuk bikin konten itu apa sih, Kak? Pertama itu kan karena gabut ya, pertama karena Mmm, gabut dan mhm. kedua karena, yang aku lihat seluruh konten itu menunjukkan kemewahan. Oke, betul sih. Pertama menunjukkan kemewahan kalau nggak dancing, terus, lip sync, ya mereka selalu itu ya. Tapi rata-rata karena konten itu mempengaruhi keinginan kita. Mhm 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 mhm. Ketika semua konten menunjukkan kemewahan, mereka seperti, "Gue pengen kayak dia. Kapan gue kaya?" Mhm Ya kan? "Kapan gue punya hidup mewah?" mhm. Tapi realitanya, ya kan di kup itu aja, ya kan? Mhm mhm. Di kehidupan di public transport yang gue mau ke kantor, juga kayaknya, apa, udah banyak banget, macet ini, kan realitanya itu sih, Mhm. lebih realita aja, heeh, Mmm, lebih kehidupan memang seperti itu, gitu. oke. Tapi Kak Cherry sendiri ini konten jadi konten kreator ini udah berapa lama sih, Kak? Sebenarnya kan tadinya aku tuh konten tuh hanya, untuk diri sendiri, Mhm. tapi ketika kita gabut, aku ambil tag sana sini, terus nyampe rumah aku editing dengan caption yang terserah gue, caption-nya karena gue juga nggak tahu gue ngasih caption apa, karena gue nggak bisa Ah, yang apa, yang normal iya gitu iya gue iya nggak iya. bisa, gue Heeh. udah absurd aja terus mereka baru, itu kan memancing mereka untuk komen juga, "Apaan Bener. sih lu? Iya, apa sih maksudnya? Konsep lu apa sih?" Iya iya Kan? iya iya. Ya konsep lu apa sih? Udah nonton aja. Karena konten itu gua gabut, yang nonton pun gabut, Tuh. ya kan? Mhm. Heeh, gua gabut nih, masuk FYP, yang nonton juga gabut.
ya kan? Mhm. Tapi dari konten itu kan mereka nagih, "Oh ya memang kehidupan gue kayak gini." Mhm. Karena teman-teman gue juga banyak sih, kayak yang gini, kehidupan mereka di bawah gue, tapi media sosialnya itu mewah semua. Gue cuman pengen ngebalik keadaan. Mhm. Kebalik keadaan bahwa gue cukup, tapi gue pengen tahu keadaan yang di bawah. Mhm. Lebih begitu. Mhm. Mhm. Jadi mulai dari situ gue mulai berkelana. Mhm. Berarti kalau yang aku tangkap ini, Mhm, konten orang ini, mhm. itu benar-benar berpengaruh ya buat orangnya ya? Berpengaruh banget. Apa Mmm. yang lo tonton, itu akan mempengaruhi keinginan lo, ya kan? Mhm. Pasti mempengaruhi keinginan lo. Karena semua orang itu punya gini, punya keinginan, kebiasaan, dan kenyamanan. Mmm. Nggak semua orang naik public transport itu ngerasa nyaman, Iya. nggak semua. Iya memang harus punya mental ini, mental strong Iya. lo di perjalanan gitu. Nggak semua. Jadi balik lagi ke manusianya itu sendiri, Mhm. balik lagi ke orangnya itu sendiri. Mhm. Lo tipenya yang kayak gimana Mhm. gitu. Kayak kadang kan, "Kak, lo emang nggak nyium bau-bau ketek atau Iya. apa gitu kan?" Ya kan? Mhm. Sedangkan gua aja kadang itu, sampai saat ini gue belum ada. Mmm. Karena gue emang orangnya bukan tipe yang ngedumel, yang Oh, ini iya iya iya. Mhm. heeh, lebih begitu. Gue Mmm. orangnya nyantai aja, nyantai, udah gitu. Mmm. Mhm. Mhm. Oke, terus, udah sampai FYP Heeh ditonton jutaan, heeh. terakhir berapa ya, 4 juta lebih itu expect nggak sih, Kak, kalau bisa nyampe ke situ gitu? Dan akhirnya tuh sekarang jadi tren dan banyak banget yang ikutin itu. Oh iya, Bahkan aku sendiri pun kayak pengen, bikin kayak gini gitu, apa namanya, mengabadikan, heeh setiap perjalanan aku. heeh Misalnya kayak heeh, berangkat ke kantor, iya, pulang pulang dari kantor gitu. mhm. Itu gimana, Kak? Nggak expect bakal naik banget, tapi kalau untuk FYP iya, Mhm. ini pasti FYP karena nggak ada yang kayak gue gitu kan. Tapi kalau untuk tinggi banget, gue juga nggak nggak nyampe segitu, Mhm. nggak nyampe segitu. Karena semua orang itu konten mereka rata-rata menunjukkan tujuan. Kayak misalkan tujuan gue di pantai, Mhm. tujuan gue di, gunung, tapi perjalanan lo Mmm. nggak lo kontenin. Iya iya iya. Sebenarnya kan lebih banyaknya di perjalanan, lebih serunya itu kan di perjalanan. Iya kayak Mmm. perjalanan hidup lo semua kan, Mhm mhm, sebenarnya betul. seru, cuman lo terlalu fokus ke tujuan, "Gue mau kaya, gue mau nyampe tujuan itu," terlalu fokus, tapi nikmati aja perjalanannya. Perjalanannya menurut gue seru kok. Kalau misalkan lo udah nyampe di tujuan, lo balik lagi ke memori yang perjalanan, "Oh ya, gue kenapa nggak, nikmati perjalanan gue ya?" Mhm. Gitu. Jadi Mhm. saat ini gue menikmati perjalanan gue, di mana pun itu. Tujuan sekarang udah nggak penting, Bener. tapi perjalanan, Mmm. gitu. Oke. Kalau dari, reaksi dari kayak followers Mmm, atau yang nonton itu kebanyakan kayak gimana sih, Kak? Maksudnya kan banyak, kalau kita lihat dari kayak yang Kak Cherry tadi heeh, bilang, caption-nya tuh aneh banget, iya, terus heeh. aku baca juga, gitu kan. "Apaan sih ini? Iya, apaan sih ini Bang, Jemuran gitu lo kan. lo Bang bahas." jemuran, Bang sepatu udah diangkat ya. Ini gimana nih, Kak? Itu kan, Reaksinya gimana nih? imajinasi gue seolah-olah gue jadi mereka. Oh, oke. Seolah gue tuh, gue berimajinasi bahwa gue ada di posisi dia loh, Mhm. yang mana sendal jepit, ilang, Mhm. terus karena gini, ketika gue perjalanan di public transport itu kan random banget ketemu orang, Mhm. random banget, apalagi kalau naik angkot ya. Mhm. Pernah nemunya kayak gimana tuh, Kak? Random banget. Entah itu yang sabuknya tali rapia, entah sendalnya ya sebelah-sebelahan. Itu kan Oke. ya itu kan makanya kadang kalau apa yang aku zoom, Mhm. itu berarti aku mengingat dia. Oke, konsepnya berarti kayak gitu ya? Mhm Jadi mhm. kan itu kan ada slide-slide di mana gue nge-zoom muka dia Iya. ini, itu artinya gue mengingat dia.
gitu. Jadi nggak sembarangan gue nge-zoom orang ini, enggak, tapi itu sebenarnya yang gue zoom itu orang-orang yang spesial, Oke. yang di ingatan gue. Jadi gue akan mengingat dia gitu. Lebih begitu sih. Jadi akan ada beberapa tuh yang aku zoom. Iya, Komennya juga, "Kak, lo nge-zoom orang enggak ini." Tapi itu ingatan gue emang ke dia stuck gitu. di situ. Jadi kayak capture gitu ya, kayak Iya. capture kehidupan yang tek gitu. Lebih gitu sih. Oh, gue nginget dia. Oh ya, pas nanti ketika di perjalanan kayak tadi, gue di perjalanan, gue nge-zoom seseorang dan itu gue, lo kan udah masuk titik gue gitu. Ketemu Gitu. lagi gitu ya. Karena gue nge-zoom Ingat. dia Iya, gitu. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang gak gue zoom berarti gue miss, gue kelewat gitu. Tapi kalau gue udah nge-zoom dia berarti gue mengingat dia gitu. Oke. Apa namanya, berarti emang ada konsep, kalau kayak gitu emang udah dikonsep dari sebelum konten, apa kayak pas ngerekam lihat yang unik gitu langsung udah diginiin aja gitu, apa emang dikonsep dari Enggak sih, cuman itu kan karena kerja otak ya. Jadi seolah-olah kamera itu mata gue. Oke, berarti bener ya, kayak yang kita pikirin adalah Kak Cherry ini bikin konten ini kayak penglihatannya Kak Cherry yang di depannya gitu. Itu yang gue lihat gitu. Itu yang gue lihat. Jadi kalau misalkan Kak, lo nanti orangnya bakal nggak terima atau apa gitu. Kalau lu zoom atau ini, kalau emang ada yang kayak gitu, boleh aku take down kok. Kalau aku no problem. Yang penting bilang aja gitu. Tapi kadang aku ngerekam awal-awal itu ngerekam aku pasti izin. Tapi kalau sekarang udah enggak, karena mereka kayaknya udah tahu gue. Iya. Kalau sekarang gue udah nggak izin. Jadi udah kayaknya mereka udah tahu gue, ya udah gitu. Paling kalaupun dia mereka nggak mau dimasukin, dia pasti menghindar begini. Oh iya, bisa ya. Ada beberapa sih ya. Ada beberapa yang nggak mau dia itu kalau pas gue lagi ngambil gambar begini, dia nggak mau, dia akan menghindar gini. Jadi dia udah tahu gitu. Awal-awal ya izin, tapi sekarang udah enggak. Oke. Tapi pengambilan gambarnya bagus sih Kak. Ada basic, maksudnya latar belakang fotografi atau videografer gitu? Ada pernah mempelajari fotografi karena pengambilan itu kan harus lurus ya. Iya. Untuk kita melihatnya enak. Karena kalau goyang-goyang begini kan kita juga pusing. Iya, kalau shaking pusing. Jadi emang itu juga gue kalau bisa ngambil sebisa mungkin ini datar. Jadi gue ngambil kan slide gini. Itu kan videonya tek gitu ya. Sengaja gue buat kayak gitu biar yang nonton mata itu tetap bergerak. Jadi mata, otak tetap bergerak. Ini kok cepat banget, kok ini. Iya. Betul. Iya. Aku notice sih kayak ini orang bikin video cepet banget ininya pas slide-nya gitu ya. Itu kan 0,1 kan. Iya, itu dia. Oke. Terus Kak Cherry sendiri bikin konten itu kan handphonenya begini kan ya. Iya nggak sih, bener ya? Iya, bener. Dan itu konten bikin sendiri, nggak pernah kayak ada yang rekamin? Nggak ada, selalu sendiri. Selalu sendiri. Itu nggak takut Kak kayak diambil gitu sama orang, kan you never know kan. Mereka tuh selalu mengiranya aku tuh dari media, kalau nggak Intel. Indomaret. Oke. Kalau media sih masih ini ya, masih apa ya, masih kayak oh iya media, dari media. Oh, dia punya backingan, dia punya ini. Enggak sih, tapi lebih kayak mental gue aja udah yang terserah deh gitu. Kalaupun itu gue tetap cari aman. Kadang gini, ada wilayah-wilayah yang gue belum kenal. Iya. Kayak waktu kemarin di Rangkas Bitung, Citayam, itu kan gue nyampe sana. Itu ada wilayah-wilayah yang belum gue kenal, tapi gue berani ke situ. Di situ gue kayak harus kenal sama orang itu. Orang yang di situ, entah pedagangnya, entah supirnya. Kita seolah-olah teman aja. Seolah-olah gue pengamen di situ. Bang, gue videoin lu ya. Dia nanya, untuk apa? Konten bisa aja loh gitu kan. Nanti di situ dia dibantu. Biasanya gue dibantu sama supirnya atau enggak nanti
gue dibantu sama, bocil-bocil situ. Kadang gue juga nanya ke bocil-bocil itu, "Di sini ada copetnya nggak nih?" Gitu. Nanti dia yang ngasih tahu. Oh Jadi gitu, seolah dia, oke. intel gue kan. Mhm. Gue kasih duit 20.000 juga dia udah seneng, iya kan? Mhm. Tapi kan dia ngasih info, "Ada di sini, lo hati-hati di sini ya," gini, gitu. Lebih begitu Mmm. sih, heeh. Jadi kerja sama-sama, warga di Lingkungan, situ juga, lingkungan di situ heeh, juga. sama lingkungan situ, heeh, Oke. mhm. Terus tapi kalau Kak Cherry sendiri emang dari dulu, pengguna transportasi umum atau baru-baru ini aja? Sebenarnya baru-baru ini Mhm. public transport karena, terus terang aku jenuh gitu ya, Mhm. jenuh dengan semua tujuan yang, eee, kayak online gitu ya. Kan dari sini ke sana, ya udah, tapi nggak nyari rute. Mhm, iya. Tapi kalau naik public transport kan kita harus cari rute. Mmm. Dari sini mau ke sana bagaimana? Mhm. Apakah harus jalan ataukah harus naik, transit lagi Mhm. atau bagaimana? Mhm. Kalaupun gue nyasar, mentok gue panggil online, Iya, gitu, ya kan? betul. Karena gini, banyak, teman-teman gue yang, "Gue takut kesasar. Iya. Kalau gue naik public transport gue takut kesasar. Gue, nanti ini." Sebenarnya kalaupun lu kesasar, ya mentok, Mhm. ya udah lu tinggal klik, nyampe rumah, iya kan? Mhm. Cuman ya itu balik lagi ke keterbiasaan kita. Mmm. Kebiasaan kita mau berbaur atau enggak, gitu Mmm. aja sih. Kebiasaan, kenyamanan, dan keinginan itu balik lagi, Mhm. tiap orang berbeda. Mmm. Mhm. Tapi sejauh ini menurut Kak Cherry transportasi umum di Jakarta itu udah nyaman belum sih, Kak? Oh, nyaman. Buat gue sih nyaman ya. Mmm. Buat gue nyaman dan menurut gue kalaupun lo bandingin sama luar, Mhm. itu udah bagus kok. Apalagi, unitnya baru semua ya, Mhm. kalau gue lihat ya. Itu unitnya baru semua dan menurutku bagus, nggak jauh sama yang di luar. Karena gue kalau di luar juga public transport, karena gue juga udah, apa ya, istilahnya, eee, udah mateng banget deh sama public transport, semua rute udah gue kelilingin. Sejauh ini yang paling jauh mana? Cikarang sebenarnya udah, Aha. Rangkas udah, Tanjung Priuk ujung-ujung udah, Mhm. cuman yang Cikarang itu belum gue kontenin waktu itu, belum sempat Oh. konten, tapi Mhm. semua udah itu, udah semua. Public sampai Bali pun waktu itu pernah, Oke. itu kayak harus transit transit Mhm. transit Mhm. transit gitu kan, Mhm. heeh, gitu. Oke. Kalau misalnya untuk, orang-orang yang masih kayak takut nih untuk Mmm, pakai transportasi umum, mhm. apa sih sebenarnya yang harus diubah kayak mindset-nya atau apa gitu? Iya, lebih ke mindset sih. Mmm. Kadang gini, kita belum melakukan apa-apa, orang lain udah nakutin kita. Itu yang bikin ini, yang Mmm. bikin orang, "Aduh takut ya." Jadi anxiety mereka lebih tinggi. Mhm. Kita belum melakukan apa-apa. Kayak misalnya gini, "Eh, nanti kamu kalau ini, nanti kalau kamu pergi, ada copet loh, ada ini loh." Iya. Itu kan buat mereka yang anxiety. Mhm. Sedangkan gue nggak ada anxiety itu. Gue tenang, gue kemana pun tenang. Sebisa mungkin kita tenang sih. Mhm. Karena semakin kita takut, itu akan terjadi. Oke. Mhm. Untuk saat ini gue aman semua, aman. Belum ada keluhan yang, eee, entah copet atau apa. Kadang copet juga malah nanya ke gue, "Lo orang mana, Kak?" Nah, Kok kadang bisa gitu? heeh. Iya, karena mungkin tampilan gue balik lagi tuh loh, kayak seolah-olah, Oh. mereka, takutnya intel atau apa Oke, gitu iya iya kan. iya. Kayak kemarin tuh ada yang ngerekam gue kan, Heeh. gue takut, gue bilang, "Kenapa nggak nyapa gue?" Terus, Mhm. "Gue Mhm. takut Kak, lu intel," dia bilang gitu. Kagak, Padahal tinggal nanya langsung aja, heeh ngomongnya heeh. udah Terus di depan kenapa mata. gue selalu pakai kacamata? Mmm. Itu gue ada alasannya. Ya apa tuh? Pertama gini, ketika kita datang ke tempat yang baru, Mhm. ya, itu kan memang rawan. Iya. Rawan dengan orang sekitar yang mau memanfaatkan kita. Mhm. Tapi kalau kita pakai kacamata, karena semua itu dilihat dari mata.
kayak gue kebingungan. Iya. Itu kan bisa dilihat dari mata. Wah, nih orang baru nih. Iya. Nah, bisa gue incar. Tapi lu pakai kacamata, lu pasang muka yang tenang. Mereka pun akan kayak, orang mana nih? Pasti kan mereka gitu. Karena kayak misalkan copet atau apa, mereka itu sudah mengincar mangsanya. Ketika datang gue yang dengan tampilannya begitu, lo orang mana nih? Iya. Iya kan? Heeh. Terus kan kelihatan nih orang yang banyak pengalaman sama yang enggak. Itu udah kelihatan. Udah kelihatan. Bisa dilihat biasanya. Jadi orang yang lo orang mana, Kak? Mereka malah nanya ke gue. Gitu. Lebih gitu sih. Oke. Baru tahu nih ada kayak apa Trik. tipsnya nih. Iya, ada Triknya. trik ya. Ada trik. Untuk menghindari kayak copet-copet gitu ya. Bukan pakai kacamata, bukan untuk gaya-gayaan. Tapi itu untuk mengurangi trik mata kita tidak dibaca oleh dia. Gestur tubuh kita pun ketika datang ke situ, datang misalkan keluar dari stasiun, gestur tubuh kita kan udah kelihatan. Wah, ini orang baru nih. Itu kayak wilayahnya situ deh. Istilahnya ya, wilayahnya situ ini pasti wah orang baru nih. Bisa nih gitu kan. Nah, nanti ketika dia deketin ngomong ini, udah. Kalau enggak kita senyumin aja. Bang, ini mau kemana nih? So akrab aja udah. Gitu. Lebih gitu. Lebih pakai trik gitu. Lebih pakai trik. Dan mentalnya juga harus ini sih ya. Nah, iya, Karena ngajak ngomong orang lain yang belum kita kenal kan juga nah, harus gitu. punya ini mental banget nih ya. Oke. Terus selama Kak Cherry ini naik transportasi umum nih, Iya, pernah nemuin kejadian-kejadian yang kayak unik atau apa gitu? Entah yang dialami sama orang yang Kak Cherry lihat atau Kak Cherry sendiri yang ngalamin. Ada nggak sih? Untuk saat ini belum ya. Hmm. Aku aman-aman aja. Aku belum ada komplain bahwa ini orang gini, nggak ada. Karena aku fun di situ. Istilahnya itu wahana gue untuk bermain. Wahana bermain. Di situ wahana bermain gue. Entah di gerbong, entah di busway, entah di angkot, itu wahana gue. Gitu. Gitu sih, lebih gitu sih. Oke. Tapi kalau aku pribadi punya cerita sendiri sih Iya, soal boleh. kayak transportasi umum gini. Terakhir tuh aku naik KRL di ulang tahun Jakarta kemarin. Oh Jadi kayak iya. aku pulang dari Ancol, naik dari stasiun kota sampai stasiun Gondangdia itu penuh banget, Kak. Dan itu bener-bener nggak bisa masuk orang. Udah bener-bener nggak bisa masuk. Tapi pas nyampe di Gondangdia itu bahkan sampai berantem, Kak. Oh iya. Orang mau masuk dan itu sampai berantem di depan depan pintu itu. Jadi kayak kalau menurut Kak Cherry sendiri kayak gitu tuh itu karena emang ada yang harus diperbaiki nggak sih, Kak? Maksudnya kayak penambahan armada kah atau kayak apa gitu? Karena di setiap event-nya, maksudnya di Jakarta itu pasti akan seperti itu. Jadi transportasi umum kan pasti bakal penuh banget tuh. Gimana tuh, Kak? Mungkin kalau pas event ya memang harus ditambah ya. Itunya lebih diperbanyak gitu. Cuman balik lagi sih kesadaran manusianya masing-masing. Apakah kadang lo ketemu dengan orang yang emosian atau enggak gitu kan. Tapi kalau memperbanyak ya pasti harus memperbanyak ya. Kalau pas lagi ada event. Karena kan katanya kemarin dengar-dengar cerita itu full banget ya. Full banget ya. Aku nggak dapet tuh itunya. Aku full banget, makanya kayak Vibes itu aku nggak dapet. Pulang dari Ancol, udah naik dari stasiun kota aja itu udah pas naik itu udah orang berdiri semua sampai stasiun Manggarai baru agak lowong ya sedikit gitu. Tapi kamu kalau naik kayak gitu badan berasa capek atau enggak? Enggak sih, maksudnya kayak biasa aja gitu, bukan yang kayak akhirnya bikin capek banget atau bikin exhausting banget gitu, enggak sih. Enggak ya. Kalau Kak Cherry sendiri gimana tuh, Kak? Kalau aku tergantung aku berapa kali naik itu. Kalau misalkan sehari bisa 6 kali itu ya pegal. Tapi balik lagi aku fun di situ. Di public transport aku fun. Karena itu aku bermainnya di situ.
lebih begitu aja. Mhm. Oke, tapi ini mau diterusin nggak sih, Kak? Maksudnya konten ini Heeh. mau diterusin terus untuk konten ke transportasi umum atau mau Kakak kembangin? Eee, rencana mau aku terusin, tapi, nanti maybe aku akan ke tempat yang lain. Mmm, Untuk saat ini sama bulan Juli maybe aku di sini terus, mhm. masih di wilayah Jakarta. Agustus aku udah cabut Ke gitu, ke Istanbul. ke Istanbul? Heeh. Di Jakarta berarti? Ada tempat, cuman di Mhm. sana ada, tugas juga gitu, Oh heeh. gitu, berarti Jadi kegiatan. jadi nanti mungkin, kontennya di luar gitu. Mhm. Untuk, di Istanbul sendiri mau bikin konten yang seperti ini juga? Sama public transport, Public transport heeh, gitu? sama public transport juga. Berarti kan Karena mhm, menurut aku lagi menikmati perjalanan aku aja saat ini, gitu, mhm. heeh. Berarti Kak Cherry emang tinggalnya di sana atau Eee, pindah-pindah pindah-pindah? pindah-pindah, karena Oke. aku emang suka Mmm, travelling, suka cari rute, ini rutenya ke mana, ini ke mana, gitu. Kalaupun ada yang nanya, "Kak, lu nggak takut kesasar?" Ya, ada yang mhm nanya, "Kak, mhm, lu nggak takut kesasar?" Gue bilang, kesasar itu adalah pengalaman lo. iya, Jadi jangan dibiasakan lo, kesasar, "Oh, gue kesasar ini." No, lu pelajari. Ketika lo misalkan lo nyasar, gue turunnya di Depok. Oh, ya udah, lu pelajari wilayah itu, mhm, mumpung lo di situ, mhm mhm, ya kan? Mumpung lo di situ, lo pelajari wilayahnya. mhm mhm. Kan nanti lo bisa belajar, "Oh iya, Depok tuh begini-begini loh," gitu. Jadi nggak usah yang, "Aduh, gue kesasar nih, ini, aduh gila ini." Kalau gue sih biasa aja ya kalau gue, cuman balik lagi ke orang kan, beda-beda ya, Iya, balik lagi. Orang tuh, eee, penilaiannya beda-beda gitu, mhm. oke. Kalau dari Kak Cherry sendiri ada, apa ya, kayak mungkin masukan atau harapan apa gitu untuk transportasi umum yang ada di Jakarta atau mungkin di Indonesia gitu? Heeh. Eee, untuk saat ini menurut aku udah bagus ya, Mhm untuk saat ini ya. mhm. Oh, udah bagus dan udah nih kemana pembangunannya, halte juga udah banyak kan ya sekarang. Iya, Udah mulai, istilahnya maju lah, ya, haltenya juga keren-keren, yang Sudirman keren kan ya. mhm. Nah, itu udah keren-keren semua kok, dan pemerintah juga pasti udah tahu lah, mana yang terbaik, mana yang ini, heeh. Jadi yang penting, lo selalu berpikir positif ketika di perjalanan, eee, nggak usah takut dengan, "Entar lo ada copet ya," lo cobain dulu. Dan dimanapun lo berjalan ya tetap harus berhati-hati. Mhm, Karena kita nggak pernah tahu manusianya itu sendiri kan. betul. Heeh. Mhm, Kita nggak pernah tahu ini orang bener atau enggak. mhm mhm. Kalaupun emang, eee, tipsnya adalah gini, ketika ada orang yang ngajak kamu bla bla bla, nggak usah. Itu untuk amannya, itu untuk Mmm, aman. mhm. Untuk aman jangan bicara dengan orang yang nggak lo kenal. Kecuali lo yang, mulai Mulai duluan, bertanya, mhm. "Ini di mana?" Nah, baru. Tapi kalau sebisa mungkin kalau misalkan lo di jalan ketemu orang, "Kak, gue butuh bantuan bla 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 bla." Stop, kasih ke pos polisi atau Petugas yang security, ada di situ aja petugas ya? yang ada aja. Kita nggak usah yang kadang gini cuy, orang Indonesia itu kebiasaan adalah tidak enak, Iya, tidak enak, "Nggak enak nih kalau nggak nolong dia, mhm. kasihan." Nah, sebenarnya itu sih, karena kita sering kasihan, kita suka di istilahnya, dimainin lah ya, Mhm istilahnya mhm, begitu. mhm mhm. Heeh. Jadi sekarang pun gue harus memperhatikan diri gue sendiri. Mmm, Sebelum gue nolong orang lain, gue harus perhatikan diri gue sendiri. Jadi di setiap perjalanan, gue pun kalau misalkan ada yang nanya, "Kak, ini nih," itu kan berarti gue ngebatasi dia. iya, Nah, udah gitu, itu aja sih. Mhm. Sana setiap perjalanan itu ada trik untuk lo tetap safe gitu, mhm. gitu. Mhm. Ini buat pengingat buat aku juga sih Iya, heeh sebenarnya karena, heeh. kalau aku memang tipikal orang yang gak enakan dan Nah, kayak gitu. kalau misalnya, waktu itu pernah kayak ada orang
Dia bilang mau pulang, tapi Iya. kayak saldonya kurang, Nah, terus akhirnya dia minta uang ke aku dan heeh, akhirnya kayak, aduh nggak enak nih, kasihan gitu. heeh Dan heeh akhirnya heeh. pernah kayak gitu nggak sih, Kak? Iya iya iya, heeh. Pernah kayak gitu? Ketemu yang kayak gitu? Eee, pernah dulu, Ah karena mereka juga kan pemain, oke. karena mereka juga pemain. Mereka tahu kamu orang baik, pasti ini. Mhm. Kalau kalau gue yang ke situ, mereka enggak, mereka yang bingung, "Lu orang mana?" Iya iya Karena iya. dia pemain, gue juga pemain, istilahnya gitu kan. Gue tahu kondisi lu, Mhm. dan dia juga gue tahu lu siapa. Kan sama-sama pemain kan pasti nggak akan memain, tapi kalau dia ketemunya nih orang polos banget nih, dia pasti kayak, "Kak, aku belum ini." Iya. Ya, pasti yang diincar itu yang orang-orang baik, gitu, yang diincar. Jadi Gitu. emang, eee, setiap gue jalan juga gue harus memperhatikan, ini gue gitu ya, apa namanya, trik gue. Karena kalau misalkan gue yang kayak baik, "Oh, iya iya." Itu pasti dimanfaatin, pasti pasti. Berarti harus berani untuk bilang, Tidak, tidak ya? heeh, untuk berani bilang tidak, "Oh, maaf," gitu. Karena kalau di luar juga kan sistemnya kayak gitu, Iya heeh, iya. di luar tuh kan sistemnya juga begitu, Oke, mhm, ini banyak banget nih pelajaran tips dan triknya kita untuk, di di perjalanan, perjalanan naik transportasi umum. mhm, oh iya, Oke, terus sekarang, aku mau ke ini deh, terkait konten. oke, Gimana, supaya kita kenal sama diri kita sendiri untuk bisa jadi beda gitu ketika kita mau bikin konten? mhm, Gimana tuh, Kak? Ada tipsnya nggak atau ada eee, masukannya nggak untuk sobat forum di rumah yang mau triknya jadi tuh ya konten masa kreator? bodoh, Mmm, masa bodoh, orang mau bilang, "Lu tuh kalau bikin konten pakai konsep dong." Nggak semua hal kehidupan perlu konsep, menurut gue ya, mhm, nggak semua harus pakai konsep. Ketika ada kok yang pakai konsep malah dia nggak iya, ya kan, mhm, gue udah capek-capek gue pakai konsep ini tapi gue nggak boom. Gue cuman pengen ngebuktiin kalau nggak semua hal tuh harus ada konsep kok. Konsep gue juga absurd, ngacak, random, tapi bisa naik. Itu kan karena pertama, videonya. mmm, Videonya dengan transisi cepat, dengan sound yang angkot, dengan caption yang absurd, itu naik. Kan karena itu, lain, ya kan. iya, Kontennya lain nih dari yang lain gitu. Aneh banget. Jadi kalau misalkan, "Kak, ini konsep," nggak ada konsep-konsepan. Udah langsung gas, udah main, terserah. Jadi orang tuh kalau udah di sosmed, lu bebas mau ngapain aja menurut gue ya. mmm, Menurut gue, bebas lo mau ngapain aja. Mau lo jungkir balik, lo mau ini, terserah. Paling kan juga kalaupun emang itu bahaya kan ada, eee, peringatan dari platformnya itu kan. iya, Heeh. Kita menunjukkan apa kan pasti kan ada itunya itu. Jadi menurut gue semua konten itu free, bebas. Jadi kalau misalkan ada gini, "Kak, tanggapan lo gimana? Orang-orang ngikutin konten lo." iya, Iya, jadi tren sekarang. jadi tren gitu. "Tanggapan lo gimana?" Ya gue nggak, no problem. Karena walaupun lo ngikutin konten gue, itu kan nggak akan sama, Iya, betul, iya kan? mhm, Entah itu dari pengambilan, gambarnya, videonya, angle-nya, mhm, atau mimik mukanya, itu kan pasti different. iya, Dan gue juga nggak bisa bilang, "Itu konten gue." Gue nggak akan bisa bilang begitu, karena kalau kita udah di sosmed, udah bebas udah bebas, siapa aja boleh make kok. Gue nggak bisa ngeklaim itu punya gue, nggak bisa. Terus itu juga kan banyak tuh yang nge-tag iya, Cherry Red gitu kan. Dia nggak nge-tag juga nggak apa-apa. Karena di mmm, situ kan memang gue awalnya cuman gabut aja, nothing tulus aja udah. mhm mhm, Cuman gue mau meramaikan, gue upload untuk ditonton, ya udah lu nonton aja, gitu. Lebih gitu aja sih. Mhm oke, mhm. itu dia tipsnya untuk, jadi konten kreator yang ya udah gitu Ya ya. udah, Ya udah ya, heeh konten kreator yang ya udah gitu, terserah mau bikin apa aja heeh gitu kan. Kayak heeh.
nggak perlu mikirin juga kayak viewersnya nanti berapa dan lain-lain segala macem gitu ya. Enggak. Karena kan kita cuman kayak ngeramein konten itu sendiri. Iya tuh, balik lagi. Gabut nih. Rata-rata semua konten kok cuy. Rata-rata semua konten. Semua konten dan semua apa ya? Selalu kemewahan. Balik lagi itu kayaknya gue bosen deh. Kontennya gini terus gitu. Oke. Nah, setelah konten ini ramai gitu ya, diikutin sama banyak orang juga. Kalau dari pihak transportasi umumnya sendiri ada kayak apa ya, ngajak collab atau apa gitu nggak sih, Kak? Oh iya ada. Oh. Dari PT Transjakarta udah. Tadi collab barusan. Oke. Untuk notice gitu. Karena kan komennya tuh jadiin dia brand ambassador gitu kan komen-komennya itu kan. Jadiin dia ini gitu kan. Sebenarnya enggak juga nggak apa-apa karena gue cuman gabut aja. Gue gabut jalan video editing. Itu kan gue editing itu kan biar otak gue tetap kerja. Tetap bekerja, tetap muter gitu. Tetap gue males nih rebahan terus. Karena yang nonton kan rata-rata rebahan. Coba kalau orang kantor. Orang kantor, orang yang sibuk, mereka nggak akan nonton konten. Mereka udah sibuk dengan kerjaannya mereka. Udah. Kayak misalnya gue abis ngepost, ya udah gue keliling lagi. Jadi kadang gue nggak ngebalesin komen-komen gitu. Karena gue udah keliling lagi. Karena gue hanya menyediakan tontonan aja gitu. Oke deh, itu banyak banget nih hari ini yang didapat nih, walaupun kita cuma ngomongin kayak transportasi umum gitu ya. Karena jujur aja dari dulu aku tuh bener-bener takut nih transportasi umum, Kak. Takut termasuk kayak lebih khususnya angkot atau metro mini gitu ya dulu kalau dulu. Karena di pikiran aku takut diculik gitu. Aku takut diculik sama kernetnya lah atau ini supirnya lah gitu. Jadi kayak berarti kayak gitu-gitu harus dihilangin dulu. Harus kayak apa ya? Kepercayaan lo untuk naik public transport itu harus dinaikin dulu. Lo cobain sekali, 2 kali, 3 kali. Oh nyaman kok. Ya sudah gitu. Kayak ada yang nanya, Kak lo nggak digodain apa di perjalanan? Lo kan cantik, lo ini. Iya, betul. Nggak ada sih, belum ada. Masih fine semua masih fine aja semua. Oke, syukurlah kalau misalnya Kak Cherry di perjalanan nggak mengalami pengalaman yang nggak enak gitu ya. Semoga aja saat di perjalanan bikin konten Kak Cherry juga terus aman dan nyaman di perjalanan gitu ya. Dan ini terima kasih banget loh Kak Cherry ngobrol-ngobrol hari ini tuh bener-bener open mind banget nih soal naik transportasi umum yang tadinya bener-bener kayak aku takut gitu, lebih ketakut gitu ya. Dan takut capek lah, takut apa gitu. Tapi sebelum kita udahan ada sesuatu dulu nih buat Kak Cherry nih. Aduh, ini buat Kak Cherry, maaf. Oke, thank you. Iya, sama Kak Cherry kita boleh selfie dulu. Boleh. Terima kasih. Nah itu dia tadi ngobrol-ngobrol aku bersama Kak Cherry yang kali ini masih berseliweran di FYP TikTok aku. Kayaknya aku pengen sekali-sekali coba bikin konten kayak gini kan. Boleh ya. Dengan lagu-lagu angkot yang jedek-jedek. Seru sih sebenarnya denger lagunya juga. Tapi pilihan lagu itu emang kayak gimana sih Kak? Mempengaruhi karena gini, kalau kita pakai lagu yang mellow, suasana hati kita kan ikut mellow. Kalau kita yang pakai dek gitu kan kita happy di situ.
gitu. Bener Lebih sih. seru gitu. Bener sih, sesimpel itu ya padahal. Simpel. Sesimpel itu ya padahal. Cuma kitanya yang suka ribet kan. Iya, Iya. itu dia. Kalau Padahal menjadi content simpel. creator, ya udah, Ya bikin udah, aja. udah gitu aja. Nggak usah ribet. Oke, terima kasih ya Kak Cherry untuk Oke, ngobrol-ngobrolnya hari ini. Oke. Banyak banget yang bisa diambil dari obrolan kita hari ini. Semoga kontennya makin naik, banyak yang ngajak Amin. collab. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Kak Cherry. Jangan lupa terus nonton Forum Polwan, Pola Pikir Wanita di Forum Keadilan TV. Jangan lupa untuk like, komen, share ke semua sobat forum lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Ya itu dia episode terakhir dari Forum Polwan Pola Pikir Wanita bersama saya Puspita Chandra Dewi. Semoga aja program ini selama setahun ke belakang ini bisa menginspirasi sobat forum semua dalam menyikapi sebuah masalah, isu yang ada di entah itu media sosial atau pemberitaan yang sobat forum baca, dan juga bisa memotivasi sobat forum semua dalam kehidupan sobat forum, entah itu kehidupan diri sendiri atau berkarir gitu. Jadi aku terima kasih banyak untuk sobat forum yang sudah menjadi penonton setia dari Forum Polwan. Semoga aja setelah ini di Forum Keadilan TV bisa ada program lain yang mungkin bisa membuat cewek-cewek kayak kita juga masih bisa untuk menginspirasi satu sama lain, dan juga ada wadah lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Jadi sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa terus nonton semua podcast di Forum Keadilan TV. Sampai jumpa.